Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore. Kita lanjut ke minggu ke-11 ya untuk pertemuan hari ini, di mana kita akan bukan membaca, membahas tentang time and coordination ya. Oke, apa itu sih time? Jadi time ini suatu sistem komunikasi interaktif ya, di mana sistem komputer ini menyediakan komunikasi online antara user dan sistem. Nah, biasanya ini user memberikan instruksi pada sistem operasi maupun program secara langsung ya, dan menerima respon segera. Nah, sedangkan coordination ini suatu kumpulan algoritma yang tujuannya bermacam-macam, namun men-share tujuannya ya. Jadi sebagai dasar dalam sistem terdistribusi, ini berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan maupun menyetujui satu atau beberapa nilai. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Pada kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa misalkan. Hal itu perlu dilakukan ya, jadi komputer ini mengendalikannya agar setuju pada kondisi tertentu seperti apakah misi dari pesawat luar angkasa dilanjutkan atau setelah selesai ya. Nah, untuk logical clock dan synchronization ini ada pengertiannya ya. Jadi logical clock ini suatu software counter ya bertambah secara monoton di mana nilainya tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke satu physical clock. Jadi hampir seluruh komputer ini memiliki sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu. Nah, pada kenyataannya sirkuit tersebut bukanlah penunjuk waktu atau jam yang sebenarnya ya. Jadi kata yang tepat untuk mendeskripsikan sirkuit tersebut adalah timer. Nah, jadi timer inilah yang pada suatu komputer pada umumnya merupakan suatu crystal quartz ya yang termekanisasi. Nah, yang selanjutnya ada synchronization, yaitu suatu proses pengaturan ya yang jalannya berupa proses pada saat yang bersamaan. Nah, jadi sinkronisasi ini suatu proses pengendalian akses ya dari sumber daya terbagi, pakai atau share resources ya oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Nah, untuk sinkronisasi clock ini ada beberapa algoritma yang akan digunakan, yaitu diantaranya algoritma Lamport, algoritma Christian, dan algoritma Berkeley ya. Nah, algoritma ini biasanya memiliki beberapa sifat ya, informasi yang relevan biasanya tersimpan di beberapa komputer, terus keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal ya. Jadi ada peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal ya di dalam sistem ini harus dihindarkan. Dan terakhir tidak tersedianya clock maupun sumber waktu global yang akurat. Nah, untuk yang sinkronisasi juga merupakan bagian penting dalam kerjasama untuk pemakaian sumber daya berbagi atau share resource ya terhadap pengurutan kejadian dan kesempatan clock tersebar. Nah, misalkan di contohnya ini digambar ya bahwa bila pada waktu outputnya adalah 0 adalah 2144 ya, nolnya di sini ya 2144, maka kemudian source code-nya dimodifikasi di lain yang clock-nya lebih lambat sehingga menjadi 2143. Nah, jadi kayak gini dia akan crossing ya. Jadi untuk source code-nya memiliki waktu yang lebih lama daripada file object. Maka tidak akan menimbulkan rekompilasi. Nah, kita masuk ke algoritma Lamport. Nah, algoritma Lamport ini menurut Lamport sendiri, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clock-nya. Karena yang diperlukan dalam organisasi proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang pentingnya adalah konsistensi internal clock-nya. Ya, jadi misalkan syaratnya seperti ini, misalkan perlu pengurutan kejadian untuk sembarang pasangan kejadian, jadi tidak boleh ambigu, harus diketahui keterdahuluan kejadian. Solusinya ini penerapan algoritma Lamport untuk pengurutan kejadian. Terus ada penggunaan sampel waktu untuk proses. Nah, terus itu ada namanya algoritma Christian. Jadi suatu algoritma yang menganggap suatu mesin ini sebagai time server. Nah, seperti dilihat di gambar itu ada time server, ada client. Jadi dia ada namanya interrupt handle time ya. Ada kelemahannya ini waktu tidak boleh berjalan mundur, jadi harus maju terus. Jadi dibutuhkan waktu untuk mengirimkan balasan dari time server. Jadi dia tidak ada namanya backward ya atau mundur ya. Nah, terus ada namanya algoritma Berkeley ya. Nah, ini digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya ya, dan bukan terhadap master clock tertentu. Nah, biasanya ini akan bersifat aktif ya. Jadi time server ini melakukan polling pada setiap mesin secara berkala dan menanyakan waktu pada mesin.
Nah, seperti ini kan, di gambar ada query, ada response, ada adjust. Nah, ini berbeda-beda untuk time-nya untuk algoritma query. Nah, terus ada namanya proses koordinasi, ya, di mana ini sistem terdistribusi memungkinkan kita untuk saling mengkoordinasikan dan saling bekerjasama dalam melakukan aktivitas secara lebih efisien dan lebih efektif. Nah, tujuannya ini untuk resource sharing, openness, concurrency, scalability, dan fault tolerance dan transparency. Jadi proses koordinasinya yang pertama adalah dijalankan secara bersamaan atau execute concurrently. Terus ada interaksinya apa namanya? Bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama juga. Terus mengkoordinasikan aktivitas dan protokolnya informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Nah, untuk aktivitas koordinasi ada namanya pengurutan event, ya. Jadi karena pada sistem ini tidak berada yang lebih kompleks, ya. Misalkan memori dan clock ini tidak tunggal, terus tidak mungkin menyatakan urutan dua kejadian, terus hanya dapat ditentukan partial ordering atau urutan bagian. Nah, terus ada nama istilahnya relasi happen before. Jadi relasi happen before ini merupakan suatu relasi yang memperhatikan urutan kejadian, ya. Karena kejadian yang satu dengan yang lain saling terkait. Nah, ini akan berlaku apabila proses-proses sequential ini proses adalah semua kejadian dilakukan oleh satu pemroses atau total ordering. Terhadap hukum sebab akibatnya. Terhadap hukum ini suatu kejadian di mana pesan dapat diterima setelah pesan tersebut dikirimkan. Nah, simbol relasi happen before itu adalah tanda panah, titik 2 tanda panah, ya. Oke. Nah, terus ada mutual exclusion, di mana ini adalah merupakan jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Nah, sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan, maka ada model pendekatan dalam exclusion, yaitu pertama adalah pendekatan tersentralisasi atau centralized. Jadi ini salah satu proses dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry CS, ya. Terus menggunakan pesan request reply release untuk masuk ke CS. Nah, baru kelebihannya adalah menjamin mutex, ya, dapat menjamin fairness atau non-starvation, dan negatifnya adalah jika koordinator gagal maka ini perlu dipilih kembali. Nah, yang kedua ada namanya pendekatan terdistribusi atau fully distributed. Jadi untuk masuk ke CS ini proses pengiriman pesan request, ya, atau PITS ke semua proses, ya. Nah, yang kedua ada pengiriman reply oleh PI ke PK. Jika PI sedang berada ke CS, maka reply ke PK akan ditunda. Nah, jadi PI ini tidak akan masuk ke CS, reply langsung dikirim ke PK. Nah, jika PI ini akan masuk ke CS dan TS PI lebih kecil daripada TS PK, maka reply ini akan ditunda, ya. Nah, kelebihannya ini akan menjamin mutek, ya, bebas dari deadlock dan starvation. Namun kekurangannya adalah jumlah pesannya minimum 2 kali n-1. Nah, ini proses harus diidentifikasi semua proses lain. Jadi tidak berfungsi jika ada proses yang gagal. Mengganggu proses yang lain tidak akan masuk ke CS, ya. Nah, selanjutnya ada namanya pendekatan token passing. Nah, di mana token passing ini hanya menggunakan satu token saja yang beredar di antara proses. Terus hanya proses yang memiliki token saat itu juga yang dapat masuk ke CS. Syaratnya ini adanya lingkaran logik yang menghubungkan ke semua proses, ya. Kelebihannya ini menjamin mutex atau bebas starvation, dan kekurangannya adalah jika tokennya ini gagal maka perlu di-generate kembali. Jika prosesnya gagal maka perlu dibentuk ring logic baru, ya. Itu ada nama mutual exclusion. Nah, selanjutnya ada nama atomisitas, ya. Nah, untuk atomisitas ini setiap situs memiliki koordinator transaksi yang berfungsi menjamin atomisitas, ya, eksekusi transaksi dengan cara pertama memulai eksekusi transaksi. Yang kedua memecah menjadi beberapa sub transaksi dan mendistribusikan pada situs-situs yang cocok untuk dieksekusi. Nah, yang ketiga ini mengkoordinasikan transmisi transaksi atau terminasi transaksi, ya, commit atau abort. Nah, tiap situs ini menyimpan log untuk tujuan recovery, ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke protokol to phase commit atau to PC, ya. Jadi semua situs yang mengeksekusi transaksi T ini harus memiliki hasil akhir yang sama atau commit atau abort. Jika T adalah transaksi diinisiasi pada situs SI dengan koordinator CI. Jadi maka setelah transaksi selesai, ya, CI memulai protokol 2 PC. Nah, untuk fase pertama ini CI mengirimkan pesan ke semua situs yang mengeksekusi T untuk mengetahui transaksi commit atau abort, ya. Nah, untuk fase keduanya CI ini menentukan hasil akhir transaksi.
setelah menerima respon dari semua situs. Jadi transaksi commit jika semua situs memberi respon yang commit juga. Nah, jadi penanganan kegagalan pada 2 PC atau 2 PC ya. Ini biasanya masalah ya, situs yang selesai melakukan recovery harus memeriksa log untuk menentukan status transaksi. Nah, jika commit itu situs melakukan redo ya. Jika abort situs melakukan undo ya. Nah, untuk kegagalan pada koordinator ini misalkan masalahnya adalah situs yang berpartisipasi harus menentukan nasib T. Jika salah satu situs berisi record, maka koordinator akan mengikuti hasilnya. Ya, jika ada situs yang belum berisi, maka koordinator tidak dapat memutuskan. Nah, apabila kegagalan pada jaringan, ini misalkan masalahnya pesan yang dikirimkan tidak sampai. Jadi jika beberapa link terputus, dapat dilakukan partisi jaringan ya. Nah, itu kemudian ada namanya concurrency control ya. Nah, concurrency transfer biasanya ada namanya protokol locking, di mana ini ada skema non replikasi ya. Jadi tiap situs memiliki satu manajer log lokal untuk mengelola permintaan log atau unlock data yang disimpan pada situs tersebut ya. Nah, kelebihannya ini sederhana. Namun kalau kekurangannya adalah penanganan deadlock lebih rumit ya, karena tidak ditangani oleh satu situs ya. Nah, terus ada namanya pedekan koordinator tunggal. Jadi ada manajer log tunggal yang berada pada salah satu situs untuk menangani permintaan log atau unlock data. Nah, read ini akan dapat dilakukan pada situs mana saja yang menyimpan data. Sedangkan write adalah dilakukan pada semua replikasi ya. Nah, terus ada namanya protokol mayoritas ya, di mana setiap situs ini memiliki log manager yang mengelola data dan duplikat data yang disimpan pada situs tersebut. Nah, di sini ada namanya log manager menentukan log yang dapat diberikan. Terus transaksi terhadap data tidak dimulai sebelum kunci dari mayoritas replika diperoleh ya. Oke. Jadi kelebihannya penanganan terdesentralisasi, kekurangannya adalah penanganan deadlock perlu modifikasi. Nah, ini termasuk rumit ya. Nah, bagaimana dengan penanganan deadlock? Itu ada beberapa. Pertama ada namanya deadlock prevention, di mana ini mencegah faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah ya untuk terjadi. Ada 4 faktor ya. Pertama adalah mutual exclusion tadi, terus ada hold and wait ya, terus ada no preemption resource atau otoritas hak ya. Ada circular wait ya, jika kondisinya saling menunggu. Nah, dari 4 ini jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak akan terjadi. Nah, yang kedua adalah deadlock detection. Nah, jadi di sini adalah mencegah dan menghindari dari deadlock ini sulit dilakukan ya. Misalkan adanya kurang efisien dan utilitas sistem. Nah, terus sulit diterapkan karena tidak praktis atau berresource. Terus mengizinkan sistemnya untuk masuk ke state deadlock ya, di mana menggunakan algoritma deteksi masuk terjadi deadlock ya. Nah, deteksi ini melihat apakah penjadwalan pembakar resource yang terjadi masih memungkinkan ya, berada dalam safe state ya, atau very safe state. Nah, untuk skema recovery-nya untuk mengembalikan ke safe state ya. Nah, itu penanganan deadlock pada deadlock detection. Nah, terus untuk algoritma pemilihannya, ini ada namanya algoritma Bully ya, adalah Gracia Moliana pada tahun 1982. Nah, di mana algoritma ini mengizinkan proses mengalami crash pada saat terjadi pemilihan election. Oke, jadi ada tipe-tipe pada algoritma, 3 tipe ya pada algoritma Bully. Yang pertama itu ada election message, di mana ini digunakan untuk pemberitahuan akan adanya pemilihan ya. Terus ada answer message, merupakan jawaban dari election message. Dan terus ada coordinator message, digunakan untuk memberitahukan identitas dari proses pemilihan. Nah, terus ada namanya algoritma ring. Jadi tujuan dari algoritma ini memilih sebuah proses tunggal yang disebut koordinator. Jadi merupakan proses dengan identifier terbesar ya. Nah, terus perbedaan sinkronisasi dan asinkronisasi. Nah, kalau untuk sinkron ini biasanya sebelum seluruh proses transaksi update dinyatakan selesai, maka datanya telah dimodifikasi pun disinkronkan ke state duplikatnya. Jadi proses ini harus menunggu ya hingga data di tempat penyimpanan duplikat selesai ditulis sebelum dilakukan perubahan lainnya, sehingga menjadi lebih kompleks. Nah, sedangkan untuk yang asinkron ini mengcopy data yang diperbarui secara periodik. Jadi berdasarkan data utama yang diperbarui. Nah, proses penulisan data ini selesai tanpa perlu menunggu penulisan data di tempat penyimpanan duplikat selesai. Jadi proses ini memang meningkatkan kinerja sistem, namun risikonya inkonsistensi data bisa terjadi.
Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Nanti kita akan lanjut minggu ke depan ya. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp grup dan di Google Classroom ya. Oke, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore bagi yang kelas sore. Terima kasih. Wabillahi. Dah.